Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi mari kita minta supaya Tuhan yang akan memberikan kepada kita pencerahan. Supaya kita boleh mengerti firman Tuhan. Karena rahasia-rahasia yang ada di dalam firman Tuhan itu begitu dalam, begitu luas. Dan kita akan sangat diberkati jikalau kita merindukannya. Itu sebabnya mari saya mengajak kita berdoa dulu supaya Tuhan akan menolong kita. Kami datang kepada Engkau Tuhan, kami hendak belajar firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus akan mengungkapkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Supaya firman yang kami akan pelajari pada hari ini akan menjadi berkat dan akan membawa kami kepada pengenalan yang lebih dalam lagi akan Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan meneruskan pembicaraan pendalaman firman Tuhan dengan Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita akan mulai dengan bagian pertama dari ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah. Kata tunduk itu memuat arti untuk kita taat pada semua kehendak Tuhan. Tuhan memberi kepada kita tuntunan, Tuhan memberi kepada kita perintah. Apapun yang Tuhan katakan, kita mesti belajar untuk mematuhi. Nah, pada kesempatan ini, kata penundukan ini atau ketaatan ini dapat dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, seseorang atau orang percaya itu tunduk atau taat kepada Tuhan karena dia telah diberkati. Disembuhkan dari sakitnya, ditolong dari kecelakaan, lalu kemudian diberkati usahanya, pelayanannya diberkati, lalu muncul penundukan diri, muncul ketaatan kepada Tuhan. Nah, saya akan coba bacakan satu ayat di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4a. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Di sini kita melihat ketika firman Tuhan datang. Keluarlah engkau dari Haran ke tempat yang aku tunjukkan. Di saat itu Abraham sudah kaya, sudah mapan, banyak harta. Lalu perintah Tuhan juga tidak jelas kemana dia akan pergi. Tuhan hanya mengatakan aku akan menunjukkan jalan, tetapi kemana Abraham tidak diberitahu. Nah, pertanyaan adalah kenapa Abraham berani mentaati perintah seperti ini? Nah, ternyata ayat 2 itu memberi kepada kita panduan atau jawaban. Saya bacakan kepada saudara. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan aku memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Coba perhatikan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar.
Di waktu firman ini, Abraham belum mempunyai keturunan. Tapi firman Tuhan yang berkata, pergi, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu memuat pengertian, ada janji Tuhan bahwa akan ada keturunan dari Abraham. Dan itu diimani. Lalu masih hal yang kedua, dan aku akan memberkati engkau. Walaupun kamu sudah kaya, aku akan membuat engkau lebih kaya. Dua hal ini, faktor keturunan dan faktor berkat, menyebabkan Abraham berani melangkah menuju negeri yang Tuhan belum sebutkan tempatnya. Nah, di sini kita melihat bahwa adanya janji-janji yang akan didapat ketika Abraham taat. Itu yang mendorong Abraham untuk mentaati firman Allah. Jadi janji atau berkat itu yang menjadi pendorong Abraham untuk mentaati kemana Tuhan mau. Nah, bagi semua orang percaya tentunya, ketika apa yang Tuhan janjikan tergenapkan dalam hidupnya, hanya ada satu kata, berterima kasih, bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Nah, kita akan bisa melihat itu contohnya di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 15 sampai 17. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang yang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Ada 10 orang kusta. Tuhan berkata, menghadaplah iman. Tuhan tidak mendoakan, Tuhan tidak menjamah, Tuhan hanya berkata, menghadaplah iman. Maka ketika mereka bertindak sesuai dengan perintah Tuhan, lalu di tengah perjalanan mereka disembuhkan. Lalu dari 10 orang ini, hanya ada satu yang balik kepada Yesus. Untuk menyampaikan terima kasih atas kesembuhan yang ia terima. Lalu Yesus bertanya, mana yang 9 yang telah aku sembuhkan? Kata-kata ini memuat pengertian bahwa sebenarnya Yesus juga berharap orang yang ditolong, orang yang diberkati, orang yang dipulihkan menghadap dia dan berterima kasih. Jadi hal pelajaran pertama yang saya boleh sampaikan kepada saudara adalah ketaatan, penundukan itu karena ada janji Tuhan, karena ada berkat-berkat yang menanti. Lalu dia taat. Itu hal yang pertama yang saya sampaikan kepada saudara. Mungkin ada hal yang kedua adalah taat walaupun tidak ada janji apa-apa. Ya. Jadi yang pertama adalah taat karena ada janji. Yang kedua adalah taat walaupun tidak ada janji apapun. Nah, kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 27a. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandate, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Filipus taat ke tempat yang sunyi. Saudara perhatikan, Filipus baru saja sukses mengadakan kebaktian kebangunan rohani di Samaria. Orang yang dirasuki setan dilepaskan, dipulihkan. Orang-orang yang buta
mata orang-orang yang timpang disembuhkan. Orang-orang di Samaria berbalik dari penyembahan berhala, menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ada banyak pekerjaan besar yang harus dikerjakan oleh Filipus ketika terjadi pertobatan massal. Di tengah sukses, ada sekian banyak jemaat atau orang percaya yang lahir lewat tangan Filipus. Mendadak Tuhan berkata, tinggalkan tempat ini, pergilah ke tempat sunyi. Jadi Filipus harus meninggalkan tempat di mana dia dipuja, dielu-elukan sebagai orang yang luar biasa. Lalu yang kedua, lalu perjalanannya itu menuju ke tempat yang sunyi, yang sepi. Jadi ini ada sebuah perbandingan yang luar biasa. Dari sebuah keramaian, dari sekian banyak jemaat, lalu hanya nanti melayani satu jemaat. Tidak ada janji apa-apa dari Tuhan. Tapi Filipus mentaati. Jadi di sini kita melihat betapa luar biasanya Filipus. Kalau kita melihat ketaatan Filipus sebetulnya lebih hebat daripada Abraham. Abraham itu masih ada rewardnya. Pergilah dari tempat ini. Kalau kamu nurut, kamu akan punya keturunan seperti pasir di pantai. Kamu akan diberkati dan seterusnya. Kalau Filipus, Tuhan tidak menjanjikan apa-apa. Hanya pergilah ke tempat sunyi. Dan Filipus mentaatinya. Tentu nilai-nilai ketaatan yang tanpa reward, tanpa pahala, tanpa imbalan, itu jauh lebih bernilai dari ketaatan, tapi ada. Kalau kamu nurut, kamu dapat ini. Cuma Tuhan itu memang luar biasa. Filipus memang tidak diberi balasan dalam bentuk harta yang banyak. Tapi anak-anaknya mendapat karunia-karunia rohani. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 21 ayat yang ke-9. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Nah ini luar biasa sekali. Punya 4 anak, masing-masing mendapat karunia untuk bernubuat. Bernubuat itu artinya menyampaikan pesan Tuhan kepada umat. Pada umumnya gereja-gereja Pentakosta, aliran Pentakosta percaya pada kepenuhan Roh Kudus dengan bahasa yang baru. Tetapi tidak banyak yang mendapat karunia bernubuat. Nah ini Filipus ke-4 anaknya. Sebagai balasan atas ketaatan Filipus, Tuhan mengaruniakan karunia bernubuat kepada anak-anak Filipus. Itu lalu saya akan teruskan dengan satu bagian yang penting. Ketaatan itu harus muncul dari cinta akan Tuhan, bukan takut akan Tuhan. Kadang-kadang kita bisa, kalau tidak ke gereja nggak enak loh. Ada perasaan tidak enak. Lalu takut nanti kalau bolos ke gereja, lalu nanti usahanya akan mengalami masalah. Lalu dalam perjalanan akan mengalami kecelakaan atau ada musibah-musibah yang lain. Nah ini lebih kepada ketaatan karena takut. Ketaatan kita seharusnya berdasarkan pada karena aku cinta Tuhan, maka hal itu aku kerjakan. Saya akan bacakan Yohanes pasal 21
ayat 16. Kata Yesus kepadanya, kepada Simon Petrus untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bagi Yesus, hal yang penting ketika seseorang mau melayani atau melakukan sesuatu kepada Tuhan, dasarnya adalah cinta kepada Tuhan. Yesus tidak nanyakan, kenapa dulu kamu sudah berjanji setia kepada aku, lalu sekarang kamu berkhianat. Itu tidak ditanyakan. Yang ditanyakan ketika dia mau mempercayakan kembali tugas kerasulan kepada Petrus. Yang dia tanyakan, adakah engkau mengasihi aku? Tidak ditanyakan apakah engkau tidak akan berkhianat, apakah engkau akan tetap setia kepadaku. Itu tidak ditanyakan. Yang ditanyakan adalah apakah dasar pelayanan yang engkau akan lakukan berdasarkan cinta kepadaku. Jadi memang dalam kekristenan kita melayani Tuhan bukan kalau menolak lalu nanti ada musibah. Tapi lebih kepada karena aku mengasihi Tuhan, aku melakukan. Lalu kalau ada firman Tuhan, kehendak Tuhan, aku jalani. Bukan karena takut kalau melawan lalu ada masalah, tetapi karena aku mengasihi Tuhan. Itu hal kedua dari penundukan atau ketaatan. Kita belajar dari dua tokoh yaitu Abraham dan Filipus di dalam soal ketaatan. Dan Pak Gunawan, biasanya kan kita selalu bangga kepada figur yang bernama Abraham. Bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan dan kemudian dia disuruh pergi, tetapi katanya dia tidak tahu tempatnya seperti apa, tapi dia taat. Dan kemudian dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, walaupun pada waktu itu dia ada di dalam posisi yang dia kaya, dia dalam kondisi terkenal, tapi kemudian disuruh pergi dengan ke suatu tempat yang tidak jelas begitu. Tetapi tadi Pak Gunawan menjelaskan bahwa di balik semuanya itu ternyata kan ada janji Tuhan, dan janji itu tentu saja mendasari kenapa kemudian dia menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun tidak tahu kemana dan tempatnya seperti apa, tetapi di balik itu ada janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberkati dia, Tuhan akan memberikan keturunan kepadanya. Dan pada waktu itu Abraham ada di dalam kondisi belum punya anak begitu ya. Kemudian Pak Gunawan, kita juga tadi mendengar contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu mengenai Filipus. Filipus juga ada di dalam kondisi yang hampir sama dengan Abraham. Dia ada di dalam keadaan mapan, terkenal, ya, dan kemudian kalau itu dikaitkan dengan pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, dia ada di dalam posisi yang sangat terkenal pada waktu itu, karena semua mata tertuju kepada dia, karena di dalam pelayanannya ada kesuksesan, dan kemudian mujizat-mujizat mengikuti di dalam pelayanannya, Tetapi yang Filipus ini dia taat untuk pergi, tetapi tidak sama seperti Abraham, tidak ada janji Tuhan. Nah, menurut Pak Gunawan, kita sebagai orang percaya untuk meneladani soal ketaatan ini, mana yang lebih baik, Pak Gunawan? Apakah yang Abraham ini atau yang Filipus ini? Kira-kira mana gitu? Menurut saya ketaatan Filipus ini lebih berkualitas karena tidak ada janji. Artinya Filipus ini sepertinya bisa kita ibaratkan, Tuhan, aku mencintai engkau, jadi aku nurut. Apakah ketika aku nurut, aku akan diberkati ataupun tidak diberkati? Engkau memperhitungkan atau tidak memperhitungkan, aku tetap melakukan. Nah, ini sebuah sikap yang mulia, tidak ada pamrih dalam dirinya. Aku mengerjakan ini, nanti aku akan dapat ini. Kalau Abraham tahu loh, aku akan
dapat keturunan yang banyak, generasi di bawahku, lalu aku akan menjadi kaya. Siapa memberkati aku, dia akan dapat berkat. Siapa mengutuki aku, dia akan dikutuk oleh Tuhan. Wah, luar biasa, ada janji-janji yang luar biasa ya kalau Abraham melangkah. Jadi ada apa ya, ada bonus-bonusnya yang sudah sangat jelas gitu. Jadi saya melihat seharusnya kita sebagai orang percaya, ketaatan kita murni, tidak berharap pada pahala. Bahwa kemudian Tuhan memberi imbalan, ya puji Tuhan. Tapi seandainya Tuhan tidak memberi imbalan, kita juga sukacita, tidak masalah. Kita bisa berkata, Tuhan aku mengerjakan ini karena aku mengasihi Engkau. Begitu. Landasannya adalah karena kita mencintai Tuhan ya, Yeah. menghormati Dia, karena kalau dengan sebuah pemahaman bahwa kalau Tuhan memerintahkan kita sesuatu, pasti ada sesuatu yang Tuhan akan tuju, begitu ya. Yeah. Ya, kalau kita memahami hal seperti itu, maka kita akan terdorong untuk, kita sekarang mungkin nggak ngerti, tapi nggak mungkin dong Tuhan nyuruh seseorang kemudian tanpa tujuan, begitu. Yeah. Tapi kita harus menyadari bahwa pasti ada sesuatu nih. Sekarang kita nggak ngerti apa, tapi pasti nanti ada sesuatu yang itu baik buat kita dan baik buat orang lain juga, begitu. Oke, berarti tidak ada yang lebih baik atau tidak ada yang lebih benar dari antara Abraham dan Filipus ya. Tapi yang penting adalah kita mengerti bahwa yang memberikan perintah itu adalah Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan kita, begitu Pak Gunawan. Dan kita karena mencintai Tuhan kita, bos kita, Yesus Kristus, maka kita tidak ingin mengecewakan bos kita. Itu yang menjadi landasan untuk ketaatan. Jadi jangan sampai setiap kali kita taat, Tuhan lalu aku entuk opo gitu. Jangan, bahwa kemudian Tuhan ngasih ya puji Tuhan, tidak juga enggak apa-apa. Jadi itu saya kira landasan ketaatan kita harus seperti itu. Ya. Tapi kelihatannya ketika kita taat selalu ada reward ya. Betul. Tapi yang penting dari diri kita itu tidak mengharap reward gitu, tidak mengharap gitu, tidak. Tetapi pokoknya karena ini kehendak Tuhan, ini perintah Tuhan, aku nurut gitu. Nah, tetapi boleh ya Pak Gunawan ya, boleh kalau kita taat, tapi di dalam iman kita, di dalam pemikiran kita pasti ada something yang Tuhan akan berikan kepada kita, itu tidak jadi masalah. Tidak dosa, tidak masalah ya. Tetapi paling murni, paling mulia itu kalau kita tidak mikir apa-apa gitu. Kita betul-betul karena ini kehendak Tuhan, aku jalani gitu. Karena aku mengasihi Tuhan, apa yang Tuhan katakan, aku lakukan begitu. Iya, tapi saya melihat ada sebuah pelajaran juga sih yang kita dapatkan dari soal ketaatan dari dua orang ini ya, khususnya yang dari hampir sama sih yang Abraham dan yang Filipus. Kita ngelihat bahwa tadi Pak Gun juga sudah menjelaskan bahwa karena dia taat, padahal waktu itu dia lagi sukses secara manusia, loh, apalagi kan di situ dituliskan pergi ke jalan yang sunyi. Dia kan lagi hingar-bingar, orang-orang memuliakan dia. Tiba-tiba disuruh istilahnya seperti dia berdiam diri, dia harus jauh daripada kerumunan orang, mungkin juga jauh dari puji-pujian orang gitu. Tapi kan ternyata ketika dia taat, maka ketaatan itu ada buahnya. Ya, dan saya belajar dari Filipus ini bahwa hasil atau buah daripada ketaatan itu adalah sesuatu yang sangat berarti Pak Gun. Jadi bukan cuma di Abraham kan ada berkat-berkat, sehingga kemudian dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu arah pikiran kita adalah berkat-berkat secara jasmani ya. Karena kalau bisa memberkati orang dan sebagainya, karena dia menjadi sangat kaya kan. Dan kemudian bisa menjadi berkat. Tetapi yang di dalam Filipus saya ngelihat bahwa ada berkat atau takaran berkat itu harusnya bukan cuma jasmani betul. Tetapi ada hal-hal yang rohani yang kita belajar dari Filipus. Di situ dikatakan bahwa Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Bernubuat berarti menyampaikan suara Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Ini berarti sesuatu yang sangat berarti lah dalam hidup kita. Bagaimana bagaimana kita bisa
mendengar suara Tuhan, kita bisa mengetahui isi hati Tuhan, dan kemudian karunia itu juga menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Jadi saya pikir kita harus belajar, khususnya kalau kita berbicara mengenai Filipus, dan kemudian firman Tuhan juga berbicara mengenai dampak bagi anak-anak. Mungkin kita sebagai orang percaya, orang-orang dewasa juga kita harus berpikir demikian, bahwa ketika kita taat kepada Tuhan sekarang, maka akan ada sesuatu yang bisa dinikmati oleh anak-anak kita kelak. Betul. Dan itu bukan jasmani, tetapi hal-hal spiritual. Apalah artinya hal yang jasmani dibandingkan dengan hal yang spiritual? Betul. Tentu lebih bernilai yang spiritual, ya. Karena itu berarti kedekatan dengan Tuhan, berarti keintiman dengan Tuhan, dan sesuatu yang memang spesial begitu. Betul. Jadi bagi orang tua juga mungkin pelajaran bahwa apa sih yang kita harapkan dari anak-anak kita? Apakah cuma anak-anak kita mendapatkan berkat secara jasmani? Betul. Atau kita sebagai orang tua juga merindukan bahwa anak-anak kita itu mereka memiliki kedekatan dengan Tuhan begitu. Betul. Ini menjadi poin bagi kita sebagai apa ya, sebagai orang tua. Apa sih yang kita harapkan dari anak-anak kita begitu? Jadi bukan saja kita memimpikan generasi di bawah kita atau anak-anak kita itu menerima berkat-berkat rohani, tetapi juga berkat-berkat rohani itu kemudian berguna bagi banyak orang, kan gitu. Tidak hanya kita sendiri yang menikmati, seperti 4 putri dari Filipus ketika dapat karunia bernubuat, ketika mereka bernubuat ada sekian banyak orang yang mendapat berkat. Oh, ini ada pesan Tuhan, kita harus lebih sungguh-sungguh dan seterusnya. Itu ya. Itu ya. Oke. Tidak gampang mentaati apa yang dilakukan oleh Filipus itu tidak mudah. Dari punya jemaat yang sekian banyak di Samaria lalu ngurusin 1 jiwa. Mimpi hamba Tuhan adalah kalau dia seorang gembala, kalau cuma 15 orang mimpinya bisa dimutasi, dipromosikan yang 100. Yang 100 jemaatnya mimpikan yang 500. Tapi kalau yang 500 itu suruh dimutasi ke tempat yang 100 atau yang cuma 50. Kita bisa berpikir, aku sedang dihukum oleh atasanku. Gitu. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Filipus tidak mudah kita lakukan. Tidak mudah. Caranya bagaimana Pak Gun? Ini kan memang gak mudah ya. Apalagi dari situasi, kalau dari situasi yang kita nggak ada apa-apa, kemudian kita disuruh pindah ke satu tempat atau melakukan sesuatu, mungkin kita punya ekspektasi bahwa jangan-jangan kita lagi dipromosikan, nasib lebih baik. Tapi kan ada kemungkinan juga mungkin nggak seperti itu. Tapi kalau dari kemapanan kemudian kita disuruh melakukan sesuatu yang kita nggak ngerti nih, gimana ya Pak Gunawan? Karena kan ini memang nggak gampang, tapi kan kita harus belajar mengenai ketaatan begitu. Betul, jadi gini ya, yang pertama kalau memang itu kehendak Tuhan. Ya. Pertama kalau kita mencintai Tuhan, itu pastilah Tuhan itu nyuruh kita ke tempat yang lebih mungkin jemaatnya lebih sedikit, pasti Tuhan itu punya rencana. Tuhan bukan Allah yang ngawur. Lalu kita akan menjadi berkat di tempat yang baru itu. Memang kelihatannya terjadi kemerosotan posisi. Dari 500 cuma lalu dimutasi ke tempat yang 100. Tapi kok itu kehendak Tuhan. Tuhan yang tadi kita sudah sepakati. Pasti punya rencana atas hidup kita, justru lewat 100 itu nanti akan terjadi banyak hal. Gitu. Jadi saya meyakini itu yang harus menjadi keyakinan kita. Langkah terjadi karena mimpi orang itu dari kecil dipindahkan ke tempat yang besar. Tapi dari besar ke kecil, kecuali dihukum, saya kok belum pernah dengar. Tapi kalau ada betul suara Tuhan, lalu berani taat. Saya meyakini, bukan dalam waktu sekejap, tapi lewat perjalanan waktu, nanti orang ini akan dimuliakan Tuhan, pasti.
Berarti kuncinya adalah ketika kita mau melakukan ketaatan itu kita harus mengerti kehendak Tuhan itu kehendak Tuhan atau bukan begitu ya. Berarti kita perlu doa, kita perlu puasa, kita perlu pergumulan juga karena ya mungkin buat kita juga itu tidak mudah ya. Itu sebuah pergumulan buat kita. Tetapi kita bergumul dengan Tuhan. Apakah ini memang maunya Tuhan atau tidak, berarti kedekatan dengan Tuhan juga itu mempengaruhi kita taat atau tidak begitu ya. Iya. Di Amerika kan pernah ada hamba Tuhan yang sangat terkenal. Ya, jadi istilahnya kalau mau mengundang hamba Tuhan ini 1 tahun sebelumnya. Jadi dia pembicara yang luar biasa. Satu ketika dalam doa Tuhan berkata, aku mau engkau berdiam diri sampai kamu tidak usah terima pelayanan. Dia tidak menggembalakan tapi dari satu tempat ke tempat lain diundang gitu. Sampai aku berkata cukup. Dia taat loh. Dia taat. Ada kira-kira hampir 1 tahun. Dia berdiam diri, tolak semua pelayanan. Ketika masa itu sudah lewat, Tuhan pakai dia jauh lebih dahsyat dari sebelum-belumnya. Jadi pasti Tuhan tuh kadang-kadang jadi gini, jalan ke atas bagi Tuhan tuh mestinya suka lewat lembah dulu, turun dulu, baru naik. Gitu ya. Yusuf turun ke penjara bawah tanah, baru jadi menteri, kan gitu. Itu yang saya bisa sampaikan. Jadi Tuhan kalaupun menyuruh yang menurut akal kita itu bukan kita promosi naik tapi diturunkan begitu, pasti ada rancangan Tuhan kalau kita siap untuk mentaatinya gitu. Tidak mungkin kecuali orang yang salah lalu diskors, lalu ditempatkan di jemaat yang sedikit, itu beda ya. Tapi kalau dari Tuhan, kalau ditempatkan di tempat yang kecil, pasti ada pelajaran atau ada hal-hal yang Tuhan mau berikan kepada kita. Nah, saya akan teruskan lagi ini dengan yang lain masih mengenai penundukan. Kata penundukan itu dalam bahasa Yunani adalah hupotagete. Hupotagete. Itu artinya tunduk dalam segala situasi. Tunduk mau taat pada perintah yang gampang maupun perintah yang sukar. Mau tunduk pada perintah yang sesuai dengan pikiran dan perasaan kita, atau yang berbeda dengan perasaan dan pikiran kita. Gak mudah loh. Yang kedua ini lebih sulit ya. Mungkin jalan terjal, mesti bersama Tuhan bisa. Tapi kalau itu perintah Tuhan bertentangan dengan pikiran kita, bertentangan dengan batin kita, sulit itu. Tapi saya mau coba sampaikan kepada saudara sebuah contoh. Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Datang firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangun, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Di Galilea cuma ada satu nabi, yang banyak itu nabi itu di selatan, di Yudea. Kalau di utara itu cuma Yunus. Tapi yang satu ini membangkang menolak perintah Tuhan. Pertanyaan, kenapa Yunus tidak mau? Padahal dari Israel ke Niniwe itu jauh lebih jauh daripada
dari Israel ke Niniwe itu lebih dekat daripada dari Israel ke Tarsis. Tarsis itu tempat yang begitu jauh. Jadi apa yang menjadi landasan Yunus untuk menolak perintah Tuhan? Nah, saya mau sampaikan kepada saudara. Di saat Nabi Yunus itu ada kerajaan yang namanya Asyur, ibu kotanya Niniwe. Nah, Asyur itu pasukannya sering masuk ke wilayah Israel. Pada waktu panen seluruh gandum jelek diambil. Ternak, domba, lembu, keledai, unta, semuanya dijarah. Anak-anak muda, pria, wanita dibawa tertawan sebagai budak. Sudah bertahun-tahun Asyur dengan ibu kota Niniwe menjadi duri dalam daging bagi Israel. Itu sebabnya ketika Tuhan memerintahkan Yunus untuk berangkat ke Niniwe, Yunus menolak dasar pemikirannya. Kalau aku nanti mengingatkan Niniwe akan dosa-dosanya, lalu mereka bertobat, Niniwe akan tetap menjadi duri dalam daging buat Israel. Tapi kalau aku tidak mau menyampaikan pesan ilahi, lalu mereka tetap hidup dalam dosa, maka Niniwe akan dihukum oleh Tuhan. Hingga dengan demikian, bebas Israel dari gangguan bangsa Asyur. Nah ini kan berarti perintah Tuhan beda dengan pola pikir paradigma daripada Yunus. Dan ketika antara pikiran Tuhan dan pikiran Yunus itu beda, Yunus menolak pikiran Tuhan. Dia jalankan pikirannya sendiri. Dia berpikir kalau pergi jauh dari Israel, Tuhan tidak bisa nguber. Tuhan tidak bisa mencegah. Jadi kata-kata jauh dari hadapan Tuhan itu jauh dari Yerusalem. Dipikir kalau Allah Israel itu hanya berkuasanya di negeri Israel, ketika menyeberang laut, kekuasaan Tuhan sudah tidak mampu mengejar dia. Sebetulnya Tuhan bisa pakai orang lain untuk menjadi petugas untuk pergi ke Niniwe. Tapi Tuhan tetap memberi kesempatan ulang kepada Yunus untuk bertobat. Jadi di sini kita melihat ini ada pola pikir yang benturan dengan pola pikirnya Allah. Nah, ketika benturan ini nggak siap Yunus untuk menjalankan. Jadi tidak gampang yang namanya hupotagete itu dalam setiap situasi aku siap itu sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan. Nah, saya akan bacakan satu ayat lagi yang beda. Bilangan 13 ayat 30 sampai 33. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai ada suatu negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Jadi di sini kita melihat sebuah pelajarannya. Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada keturunan Israel. Dan di sana ada 5 suku kuat yang bercokol di sana. Lalu yang dilaporkan adalah bahwa
Di sana banyak raksasa, orang besar. Kami nggak mampu melawan. Pertanyaannya adalah, benar atau tidak laporan dari 10 pengintai? Saya katakan benar. Tidak ada satupun yang salah dari informasi itu. Hanya respon umat yang keliru. Mereka berkata, tidak mungkin kami masuk. Hanya 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, yang berkata, pasti karena ini janji Tuhan. Pasti kita bisa mengatasinya. Jadi, perintah Tuhan untuk menyeberang sungai Yordan tidak terjadi karena ada rasa takut berhadapan dengan masalah yang rasanya tidak bisa mereka hadapi. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita mungkin menghadapi masalah seperti ini. Ketika masalahnya begitu besar dan kita merasa kecil, tidak berdaya. Lalu ada perintah Tuhan, maju, hadapi. Kita berkata, tidak Tuhan, aku enggak berani. Jadi perintah Tuhan itu pertama bisa dimentahkan karena yang pertama tidak cocok dengan pikiran dan perasaan kita. Oh, orangnya kayak gitu, udah ngerusak nama baik kami. Kok harus mengampuni? Aku enggak mau. Atau beda dengan pikiran kita, seperti Yunus, ya. Bangsa yang ganggu kami. Kok diinjili, kok dibawa kepada pertobatan. Nanti mereka tetap bertobat tapi tetap menjadi gangguan buat negara kami. Yang kedua, masalah itu terlalu besar. Lalu kita tidak berani menjalankan kata Tuhan, maju. Itu kira-kira. Contoh daripada Yunus kelihatannya kan masuk akal. Masuk akal, betul. Untuk dia tidak taat kepada Tuhan karena memang musuh mereka itu Asyur itu memang selalu merugikan Israel. Ya, dan secara perhitungan daripada Yunus, kalau ini tetap dibiarkan nanti Tuhan mengampuni, kalau disuruh bertobat kemudian mengampuni, nanti jangan-jangan dia akan balik lagi, menyerang kemudian Israel. dia invasi lagi kepada Israel dan kemudian memperkosa, merebut harta mereka. Betul. Dan sebagainya. Ini sebuah ketakutan atau sebuah alasan yang kelihatannya secara manusia wajar. Betul. Ya Pak Gun ya. Masuk akal. Dan sepertinya masuk akal untuk kemudian dia bilang udahlah nggak usah lah, nggak usah melakukan firman Tuhan, nanti begini loh dampaknya begitu. Tapi ternyata bahwa apa yang ada di dalam pertimbangan kita itu tidak sama dengan apa yang menjadi pertimbangan atau perhitungan Tuhan ya. Karena Tuhan tahu orang-orang Asyur ini memang benar-benar akan bertobat dan tidak lagi menjadi gangguan buat Israel begitu. Jadi walaupun bertentangan dengan analisa kita, bertentangan dengan perhitungan kita, logika kita, yang kelihatannya kita lebih benar nih dalam tanda kutip daripada Tuhan. Tapi kita harus ngerti bahwa pertimbangan Tuhan itu di atas segala-galanya begitu. Betul. Dan tetap harus taat sekalipun apa yang dipikirkan oleh Yunus itu sepertinya benar begitu. Memang masuk akal, tapi kita mesti belajar dari Samuel yang kecil itu. Ketika dia untuk pertama kali mendengar suara Tuhan, Samuel, Samuel gitu. Maka pada panggilan yang ketiga ketika dia tahu ini suara Tuhan, dia berkata, ya Tuhan, berfirmanlah, aku mendengar. Nah, itu yang kemarinnya sudah kita bicarakan. Kata mendengar dalam bahasa Ibrani itu sama. Sama itu bukan cuma aku mau mendengar dengan baik, tapi aku siap melaksanakan. Jadi Samuel itu belum tahu firman Tuhan itu mau ngomong apa. Tapi ketika dia tahu, Samuel yang masih kecil itu tahu bahwa yang bersuara, yang mau memerintahkan dia itu Tuhan. Walaupun dia tidak tahu apa yang akan diperintahkan Tuhan, dia berkata, aku mendengar. Bukan saja aku mau mendengar, tapi aku siap melaksanakan. Itu kira-kira penjelasan saya. Iya.
alasan ketidaktaatan berdasarkan Bilangan pasal 13 ayat 30 sampai 33 tadi, itu karena ada perasaan bahwa aduh buat apa menjalankan apa yang Tuhan lakukan, karena mereka merasa pasti akan kalah. Mustahil. Ya, mustahil untuk bisa mengalahkan Ya, musuh. betul. Ini juga tidak boleh Pak Gun ya. Iya. Jadi kita juga harus ketika mentaati perintah Tuhan harus mematikan perasaan kita juga. Betul. Walaupun menurut perasaan kita, buat apa sih, buat apa, ini percuma, tapi kita harus tetap taat kepada Tuhan. Betul. Dan kemudian di dalam Bilangan juga Pak Gunawan, bahwa ketidaktaatan, kan ada banyak alasan untuk ketidaktaatan ya. Iya. Berarti salah satu alasan untuk kita suka tidak taat itu adalah karena rasa takut. Betul. Rasa takut akan akibat yang Ketika nuruti pesan Tuhan itu. iya. Karena ada tantangan, kalau Tuhan berkata maju, kita apa bisa menang ya gitu. Lalu kita Dan takut dengan musuh juga. Iya, Takut dengan situasi dan kondisi yang memang Iya. secara nyata memang orang-orang itu adalah orang-orang yang tinggi besar. betul. Itu adalah fakta begitu Iya, ya. fakta. Dan mereka juga mungkin sudah terbiasa berperang, sedangkan Iya. Israel tidak terbiasa dengan Betul. dengan peperangan seperti itu. Dan itu menimbulkan ketakutan. Iya. Kita harus mematikan bukan cuma perasaan percuma, tetapi takut dengan situasi atau kondisi yang secara kasat mata memang itu menakutkan begitu ya. Betul. Nah, yang hiperbola itu kami bagaikan belalang. Nah, itu yang mungkin membesar-besarkan lawan, mengecilkan diri sendiri. Kami bagaikan belalang. Tapi seandainya pun itu benar, bersama dengan Tuhan, kan begitu. Belalang yang kecil bisa maju, kan begitu. Jadi memang begini ya, yang pertama, konsep yang harus tertanam dalam pikiran kita adalah Tuhan tidak pernah memberi beban, masalah yang melebihi kemampuan kita. Bahwa itu berat, ya. Bahwa itu sulit, ya. Tapi kalau kita mau, lalu akan ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita untuk mengatasi itu. Jangan belum apa-apa menyerah. Itu. Jadi 1 Korintus pasal 10 ayat 13 kan berkata, Tuhan tidak memberi kepada kita masalah yang melebihi kemampuan kita. Itu persis seperti seorang ayah yang tidak mungkin anaknya baru usia 5 tahun, 7 tahun diberi suruh ngangkat beban yang 50 kilogram. Gak mungkin. Seorang ayah tahu takarannya. Mungkin bagi anak itu 10 kilogram itu sudah sangat berat. Tapi ayah itu tahu. 10 kilogram itu bisa diangkat oleh anaknya walaupun dengan susah payah. Jadi itu keyakinan itu mesti ada dalam pikiran kita, khususnya di balik pikiran kita itu kan ada yang namanya bawah sadar. Jadi kalau kita sudah terbiasa di masa kecil itu ditakut-takuti, lalu melihat sesuatu yang sedikit lebih berat itu kita tidak berani, itu secara tidak sadar itu masuk di balik ini bawah sadar. Dan ketika nanti pressure datang betul, itu muncul di kepala kita. Muncul. Wah, aku rawani gitu. Karena apa? Sudah dari kecil dia sudah terbiasa menyerah atas masalah. Dia lupa ada Tuhan yang Maha Besar yang mampu mengatasinya. Jadi yang pertama mesti kita sadar bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan kita memikul beban yang melebihi kemampuan kita. Dan yang kedua adalah kesadaran bahwa Tuhan itu mendampingi kita. Itu yang suka terlupakan ketika masalah besar
datang dalam hidup orang percaya. Itu yang dilakukan oleh seluruh umat Israel dan 10 pengintai. Enggak mungkin itu. Padahal dalam Tuhan tidak mungkin, apalagi Tuhan berkata, negeri ini aku berikan kepadamu. Mau itu bentengnya, tebalnya seperti apapun, lalu persenjataannya jauh lebih lengkap, orangnya raksasa. Kalau aku mendampingi, pasti bisa. Alkitab juga menceritakan Tuhan itu pernah menjatuhkan batu-batu besar atas musuh Israel. Itu menunjukkan betapapun besarnya Tuhan itu senantiasa siap mendampingi kita. Nah, ini pemikiran seperti ini mesti ada di pikiran kita, khususnya di bawah sadar. Jadi gini, reaksi kita 90% itu keluar dari apa yang namanya bawah sadar. Hanya 10% yang dari kesadaran. Begini gitu. Tapi reaksi itu 90% keluar dari bawah sadar. Itu sebabnya kadang-kadang orang diomongin, berani ya? Berani. Tapi sebetulnya bawah sadarnya tidak berani. Ketika betul masalah datang, dia tidak akan berani. Karena itu sebabnya perlu kelepasan dari bawah sadar. Bukan cuma klaim-klaim bersama Tuhan bisa, bersama Tuhan bisa. Tapi bawah sadarnya ini penakut gitu loh. Nah itu yang bahaya. Kita perlu membebaskan lewat inner healing apa yang ada di bawah sadar ini. Supaya ketika masalah datang, kita bisa menghadapi secara real. Kalau memang itu berat ya kita berat, tapi kalau itu tidak berat kita bersama dengan Tuhan bisa, begitu. Jadi itu yang memang harus menjadi keyakinan kita bersama. Itu. Berarti kita tidak boleh, kita harus belajar untuk taat walaupun itu di dalam hati kita ada ketakutan. Betul. Gitu ya. Misalnya sebagai contoh seorang pengusaha, dia punya sebuah proyek kelihatannya besar dan menguntungkan. Kemudian dia bergumul bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini ambil atau enggak Tuhan, ini cuannya gede banget gitu. Tapi kemudian setelah dia bergumul sama Tuhan, kemudian dia mendapatkan sebuah jawaban bahwa itu harus dilepaskan, harus ditolak begitu. Kan wah ini takut nih. Atau sebaliknya kita takut tidak berhasil dan sebagainya kalau kita melakukan sesuatu proyek yang besar gitu. Tapi dasarnya adalah kalau kita yakin itu adalah kehendak Tuhan, kita harus berani menjalankannya walaupun ada ketakutan di dalam diri kita. Jadi tidak boleh harus berusaha untuk berani karena memang Tuhan sudah memerintahkannya begitu. Ya. Jadi ada ayat di dalam Mazmur yang berkata, ini omongan Daud ya. Ketika aku takut, aku percaya pada Tuhan. Jadi rasa takut itu dilawan dengan belajar trust. Bukan cuma percaya Tuhan ada, bukan percaya Tuhan bisa menolong, tapi trust. Itu yang di dalam bahasa Ibrani disebut dengan batah. Batah itu seperti, seperti anak. Kan suka ada anak yang usia berapa tahun, 2-3 tahun tuh sama orang tuanya dilempar ke atas gitu. Dan kita melihat anak itu tidak nangis loh. Anak itu malah ketawa atau senyum, lalu diulang lagi begitu, tidak takut karena meyakini bahwa ada pelindung yang akan menangkap dia tidak dibiarkan hancur di tanah. Jadi keyakinan ini harus ada dalam hidup kita. Ya. Batah itu pasrah. Tuhan, aku berusaha semaksimal mungkin. Tapi selebihnya Engkau yang menyempurnakan, kan itu. Jadi itu yang disampaikan ketika aku dalam ketakutan. Aku belajar untuk bukan cuma percaya Tuhan. Bukan percaya Tuhan akan menolong. Tapi menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Itu. Pak Gun, di dalam contoh Abraham dan Filipus itu kan kita melihat dampak daripada ketaatan itu ada rewardnya. Berarti sebaliknya dong ya. Jadi kalau kita tidak taat, ada sesuatu yang akan bisa terjadi dalam hidup kita. Betul. Kita lihat bagaimana Yunus.
perjalanannya menjadi berantakan. Dia ini diselamatkan dalam perut ikan. No, itu penyelamatan yang apa ya? Tanda kutip ada disiplinnya. Itu di perut ikan ada bau, anyir, amis yang ada. Napas juga, oksigen dalam perut ikan kan juga sedikit. Jadi pasti dia sesak napas. 3 hari 3 malam ada dalam perut ikan. Jadi perjalanannya betul-betul dihadang, dia tidak sampai ke Tarsis. Tapi Tuhan itu luar biasa memberi kesempatan ulang. Tuhan bisa pakai orang lain, tapi pakai lagi. Dan herannya, orang yang seperti ini, yang bandel, yang nakal. Beberapa hari, 3 hari dia muterin Nineve. Semuanya bertobat. Bahkan raja berkata, binatang juga puasa. Bukan hanya manusia. Lalu terjadi pertobatan yang massal di Nineve. Dilakukan oleh orang yang bandel yang berkata tidak pada kehendak Tuhan. Tapi akhirnya ketika Tuhan kasih kesempatan, dia memperbaiki diri. Jadi memang ada risikonya kalau ada rewardnya, tapi juga ada risikonya. Jadi seperti Israel juga. Iya, iya betul. Perjalanan Israel menjadi tertunda sepanjang 40 tahun. Harusnya dari Mesir ke Israel. Mesir kan ada di mana? Afrika, itu tidak sampai 30 hari. Ada orang berkata 15 hari, tapi saya melipat gandakan perkiraan itu 30 hari lah. Tapi harus dibayar dengan 40 tahun dan orang yang keluar dari Mesir yang di atas 20 tahun. Semuanya mati di padang gurun, tidak sampai pada tujuan, tidak finishing well gitu. Jadi beratnya itu jadi gini, ada kemungkinan melawan kehendak Tuhan itu kita tetap masuk surga itu harus kita buka. Tapi kalau kita dalam air hidup kita tidak melakukan kehendak Tuhan, itu kita tidak finishing well. Artinya mengakhiri hidup yang berkenan kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi apa ya? Hebat di depan, hebat di tengah perjalanan, berantakan di belakang. Nah, kita perlu menjaga supaya kita tetap bisa finishing well. Itu. Intinya Pak Gunawan, ketaatan itu adalah demi kepentingan kita sendiri. Betul. Tapi bisa juga ketaatan itu karena kita mau dipakai untuk menjadi berkat buat banyak orang. Iya. Tetapi untuk diri sendiri pasti ada rewardnya. Itu tidak ketika akhirnya ketika Yunus itu menyerah pada kehendak Tuhan. Wah, itu tidak ada cerita sebuah ibu kota, rakyatnya semua bertobat hanya dalam waktu 2-3 hari. Itu tidak ada cerita. Petrus cuma 3.000. Petrus cuma 3.000. Tapi ini seluruh kota dari Nineve yang besar itu bertobat, bahkan binatang-binatang puasa. Wah, luar biasa. Dari pejabat tertinggi sampai bawah semua harus puasa dan melakukan pertobatan. Di sini kita melihat dasarnya Tuhan dan ketaatan itu kita kan ini Yunus itu kan sering jarang hamba Tuhan ngasih nama jemaat Yunus karena idealnya orang yang tidak taat, tapi kita sebetulnya melihat ini sekali khotbah atau beberapa hari khotbah seluruh kota, seluruh ibu kota terima Tuhan, istilahnya begitu kok zaman sekarang. Jadi sebetulnya reward itu ada bagi orang yang bukan saja taat, tapi tidak taat, tapi Tuhan kasih kesempatan lagi, masih ada reward yang luar biasa tuh. Petrus saja istilahnya
keselip itu lawan itu. Cuma 3.000. Ini seluruh kota Niniwe. Waduh. Saya pikir itu sebabnya betapapun sulitnya menjalani ketaatan. Tetapi ketahui yang pertama itu menyenangkan Tuhan. Tidak ada hadiah yang besar yang kita bisa berikan kepada Tuhan kecuali kita dengan penuh cinta mentaatinya. Bahkan memang ada kadang-kadang reward atau bukan kadang-kadang, sering disertai reward. Hal yang rohani, hal yang jasmani kita terima sebagai akibat ketaatan kepada Tuhan. Itu. Dengan demikian selesai sudah pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan 2 minggu yang akan datang. Kita akan masuk dalam ayat-ayat pengurayan ayat-ayat berikutnya. Ya, kalau kita sudah tunduk pada Tuhan, langkah apa lagi yang harus kita lakukan supaya kita benar di hadapan Tuhan akan kita bicarakan 2 minggu yang akan datang. 2 minggu yang akan datang berarti berkaitan dengan lawanlah iblis ya. Ya, konteksnya lawanlah iblis. Dan lawanlah iblis. Ya, kita nanti akan bicarakan mengenai lawanlah iblis. Lalu habis itu mendekatlah kepadaku. Itu akan ada pelajaran yang luar biasa yang diberikan oleh Yakobus kepada kita semua. Tuhan memberkati kita, mari kita tundukkan diri. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami datang kepada Engkau dengan ucapan syukur terima kasih. Kami telah belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Apa yang kami sudah sampaikan, biar itu menjadi pedoman, suluh pelita bagi perjalanan kami ke depan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.